Kenapa kita dilarang minta mati? Nih dokter nih. Dokter nih perlu memotivasi yang sakit itu. Ada di antara mereka yang sudah hopeless ya. Yang udah putus asa. Yang dia mikir ahsan mati ini itu. Jangan. Mati itu akan datang tanpa dipinta. Tapi waktu hidupmu yang tersisa ini dimanfaatkan. Karena bisa jadi orang umurnya lebih tua tapi nggak ibadah. Lebih panjang umurnya tapi jadi orang yang terburuk. Maka manfaatkan waktu yang ada. Jangan kemudian minta mati. Karena kita nggak tahu. Ketika kita mati, kita akan berada di kuburan sana. Lebih nyaman, mungkin sekarang sakit-sakitan ya. Merasa pedih ini, menyusahkan keluarga. Mungkin engkau di kuburan di sana, disiksa. Karena amalanmu nggak cukup. Engkau sendirian. Bayangin. Sampaikan kepada yang sakit, bayangin kalau engkau berada di satu ruang isolasi, sendirian dimatikan lampunya selama 1 tahun di sana. Nggak ada yang membesuk engkau. Nggak ada handphone, nggak ada apa. Engkau ingin mati lagi pada waktu itu. Tapi engkau nggak bisa mati ketika engkau berada di alam kubur. Selesai sudah. Kalau in kana fala budda, kata Nabi, kalau memang harus dia minta mati, maka berdoalah, ya Allah kalau kematian itu baik buat aku. Matikan aku. Tapi kalau kehidupan itu baik buat aku, ya hidupkan aku. Maksudnya hidup aku dalam kondisi sehat walafiat ya. Ahibati fillah, kita yang masih hidup sampai hari ini, yang kita juga masih belum tahu apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Satu hari mungkin ada ribuan orang yang meninggal dunia di penjuru dunia ini. Atau bahkan lebih. Ini ada hari tanggal 28, besok. Masih banyak orang-orang yang mati yang kita melihat. Apakah kita termasuk yang akan mati besok? Wallahu a'lam. Tapi niatkan untuk puasa di bulan Ramadan. Niatkan untuk iktikaf. Niatkan untuk menghatamkan Al-Quran. Niatkan untuk berbagi dengan orang miskin. Niatkan untuk bayar zakat fitr. Niatkan kebaikan. Sehingga tatkala engkau mati, dicatat tuh niat-niat kebaikanmu. Walaupun engkau tidak puasa di bulan Ramadan. Walaupun engkau nggak iktikaf. Karena engkau sudah mati. Atau engkau sakit. Malaikat akan tetap mencatat. Ahibati fillah, kita yang masih hidup, kita sadar ya. Ada banyak waktu dari kehidupan kita. Yang mungkin kurang kita manfaatkan dalam kebaikan. Bahkan bisa dikatakan sia-sia umur kita. Entah berapa jam dari umur kita yang sia-sia. Berapa tahun kalau dihitung ya. Ketika kita SMA, ketika kita kuliah ya. Kalau dilihat, aku tuh ngapain aja ketika kuliah. Waktuku buat apa? Ramadan pada waktu itu mungkin sebagian aku juga nggak puasa waktu itu. Mungkin puasa tapi sekedar puasa ikut-ikutan. Hanya kalau diajak berbuka sebelum waktunya, ya ikut berbuka. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita. Di bulan Ramadan. Yang kita tahu, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam. Kalau mungkin ada umur kita bertahun-tahun yang tidak berguna, apa kita nggak ambil kesempatan memperbaiki tahun-tahun itu? Kita nggak mungkin bisa balik kepada umur yang kita habiskan. Tapi ada kesempatan di mana kita beramal soleh dalam satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Umrah di bulan Ramadan kita tahu. Bagaimana dilipat gandakan pahalanya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjah. Seperti haji umrah di bulan Ramadan. Ta'dilu hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku, kata. Kita nggak mungkin haji bersama Nabi SAW. Udah meninggal Rasulullah SAW. Tapi ada kesempatan buat kita untuk dapat pahala haji bersama Nabi SAW. Di mana? Di Ramadan. Ahibati fillah. Rasulullah SAW. Di Ramadan terakhir beliau. Kita tahu beliau, Ramadan beliau itu terhitung 9 kali. Karena kewajiban puasa itu turun pada tahun kedua Hijriah.
Dan beliau meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah di bulan Safar. Di tanggal 12 Rabiul Awal. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Nah, 2. Anak kok ngitungnya salah. Iya, 9 kali beliau. Beliau 9 kali berpuasa Ramadan. Pada tahun ke-10 Hijriah. Di mana di bulan Ramadannya itu Ramadan terakhir beliau. Di mana bulan Dzulhijjahnya itu bulan Dzulhijjah dan menjadi haji terakhir beliau. Yang disebut haji wada dan Ramadannya Ramadan perpisahan juga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Nabi SAW setiap bulan Ramadan beliau itu iktikaf. Berapa hari? 10 hari. Di setiap Ramadan beliau iktikaf 10 hari.